Yesus kami alaskan doa ini bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara. Nats yang diberikan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 hingga ke-33 saya akan bacakan. Dalam terjemahan PB2 ayat yang ke-31 saya akan mulai bacakan sampai ayat 33. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melaksanakan firman-Nya. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ya, saya senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara sekalian. Bersyukur, nama saya sebetulnya ini adalah gereja yang sangat saya dambakan untuk bisa datang kembali. Tahun 89 saya pernah ditugaskan praktek di sini, masih gedung yang lama, dan waktu itu saya sangat masih muda sekali. Berat badan saya masih 69, sekarang 96 saudara. Jadi mudah dihafal saudara. Ya, ini adalah tahun ke-35 atau 36 tahun saya melayani Tuhan, dan ketika itu saya berada di Jakarta sampai tahun 2000 di gereja GKJMB waktu itu, dan tahun 2000 saya hijrah ke Australia di Sydney dan melayani sampai hari ini di gereja sahabat saudara Indonesian Presbyterian Church Randwick di kota Sydney. Saya datang dengan dengan istri kali ini. Istri saya belum pernah ke Palembang. Dia kata, waduh, dalam rangka 35 tahun pelayanan tahun lalu, saya rindu bisa dibawa ke Palembang. Dan saya bawa hari ini kebaktian di pagi, dan sekarang dia sedang mengunjungi di salah satu pos PE di tempat ini, di Kebon Jeruk ya. Satu sukacita yang sangat berarti sekali bagi saya juga boleh berada di GKY Palembang. Terima kasih untuk Pendeta Surya dan majelis bersama jemaat boleh ada mengundang dan mempersilahkan khotbah hari ini saudara. Dan tema yang diberikan adalah dari Matius 6 ayat 33. Saudara sekalian, saya ajak saudara untuk memikirkan bahwa sebenarnya berkenaan dengan apa yang dicari oleh manusia, saudara, itu pada umumnya ada 3 hal ini, saudara. Yang pertama yaitu manusia umumnya mencari kekayaan, mencari harta benda. Dan ini umum sekali, saudara. Manusia sangat berfokus kepada hal yang pertama ini, harta benda, kekayaan, bahkan juga ini menjadi satu cita-cita pada umumnya, saudara. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa manusia ini sangat mencari kenikmatan, saudara. Kesenangan. Saudara, bentuk daripada kesenangan, kenikmatan itu bisa berupa pesta pora, nonton film, game, seks, traveling, jalan-jalan, saudara. Nah, saudara, ini merupakan satu hal yang juga dicari oleh manusia, saudara. Apalagi yang secara umum dicari manusia. Yang ketiga saya sebutkan di sana. Tepat sekali ahli filsafat, para filosof mengatakan, menyimpulkan bahwa manusia itu mencari pengetahuan. Ingin belajar. Saudara-saudara, ini adalah umum sekali. Orang mencari ilmu supaya dapat gelar tinggi. Dari S1, S2, S3. Selesai S3 apa? Selesai. Kena stroke dan sebagainya, saudara. Saudara, saya katakan bahwa kita ini mendambakan 3 hal ini, saudara.
Tentunya mungkin ingin hidup dalam karier yang baik, jabatan yang baik, saudara. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Kristen, kehidupan murid Yesus? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam satu kalimat yang sangat penting sekali ini adalah, mari kita perhatikan teks ini, saudara. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian ini seharusnya yang menjadi fokus yang kita harus arahkan, kita kejar, saudara-saudara. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah ini berbentuk satu kata kerja. Kata kerja yang aktif, kata kerja yang boleh saya katakan sebagai present tense aktif itu adalah perintah yang terus-menerus, nggak pernah berhenti. Dan apa maksud daripada kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita ingat, kita refleksi kembali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Sebagai murid Yesus, saudara, kita itu dianugerahkan, yaitu anugerah khusus, saudara. Anugerah khusus ini adalah anugerah yang spesial. Secara spesial saudara dan saya ini diberikan anugerah oleh Tuhan. Ketika kita boleh menerima Kristus, kita boleh menerima keselamatan, kita boleh menerima firman Tuhan Alkitab sebagai pewahyuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita boleh mengenal Dia, mengenal keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan kita boleh mengalami yang disebutkan dengan hidup yang kekal. Ini anugerah khusus. Anugerah umum tentunya semua orang boleh mendapatkan. Orang Kristen, orang gak Kristen. Orang percaya, gak orang percaya, sudah mengalami anugerah umum. Mengalami hujan, mengalami matahari. Bahkan mereka mengalami hal-hal yang sama dengan kita, saudara-saudara. Mereka mendapatkan kesempatan, mereka mendapatkan hidup. Tetapi saudara-saudara, apakah kehidupan kita berhenti di sana? Anugerah khusus ini bicara kepada suatu dimensi yang lebih dalam lagi. Membicarakan tentang sesuatu yang mempunyai sistem nilai yang berkaitan dengan perspektif hidup kekal itu. Saudara-saudara, perspektif kekekalan itulah saudara-saudara yang merubah cara hidup kita. Sehingga saudara dan saya mempunyai prioritas, mempunyai fokus yang berbeda dengan dunia ini. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, berbicara tentang hal ini saudara-saudara. Apa yang dimaksudkan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa yang dimaksudkan di situ saudara? Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Apakah hanya sekedar itu berkenan dengan domain, berkenan dengan wilayah kerajaan Allah? Ya jelas, ini bahasa metafora yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah ini adalah seluruh dunia ini. Seisi alam semesta ini. Ini adalah kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah tidak dipatok dengan seperti itu. Ini menyangkut kepada penguasaan, pemerintahan. Berkenan dengan yaitu Kristus sebagai raja di atas segala raja. Dialah raja kehidupan orang percaya. Dialah raja kehidupan kita, saudara. Dan lebih dari itu, dia pemilik kehidupan segala sesuatu. Saudara, ini bicara kerajaan bukan hanya mencakup wilayah. Ini bukan berbicara menyangkut domain. Tetapi ini berbicara tentang siapa yang memerintahkan dalam hidup kita. Yang disebutkan kita itu sebagai citizen, warga negara kerajaan surga. Amin. Amin. Kita adalah warga kerajaan surga. Untuk itu, itulah sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu berpusatlah kepada pusat pemerintahan kita. Yaitu Kristus di atas segala-galanya. Marilah kita bersama-sama merenungkan ini, saudara. Saudara, mau tidak mau kita bicara tentang prioritas. Apa yang utama bagi kita? Apa yang menjadi hal utama bagi kita? Apa yang menjadi prioritas dari fase kehidupan kita waktu ke waktu?
Saudara, mungkin dari bayi, dari kandungan, saudara-saudara, prioritasnya adalah ya umum sekali, dia bayi itu, embrio itu ya harus bertumbuh, berkembang, akhirnya lahir seorang bayi. Diberikan nafas, diberikan denyutan jantung, itulah mulainya kehidupan. Dan setelah anak ini lahir dalam usia tertentu, bertumbuh, berkembang menjadi anak yang lebih besar lagi, dia disebutkan dia perlu pendidikan, dia perlu sekolah. Setelah menginjak sekolah dasar, primary school dikatakan, di situ menyangkut masuk lagi ke tingkat lebih tinggi, remaja. Setelah remaja kita masuk kepada tingkat pemuda. Di sini banyak pemuda. Banyak pemuda, betul? Kebaktian 2 banyak pemuda, betul? Palembang ini banyak anak muda, betul? Sangat diberkati. Saya dulu datang ke sini sangat muda sekali, saudara. Anak pemuda sini baik-baik sekali. Ajak saya makan pempek. Pulang hari itu saya buang air terus. Wah, karena saya nggak pernah tahu. Saya bilang, ini apa? Dia bilang, oh, lause. Dia panggil saya lause. Kalau yang nakal manggil lausu. Lausu itu tikus, saudara. Lause, makan. Saya makan, enak makan pempek. Jangan lupa pakai ini. Ini apa? Enak, coba aja makan. Enak sekali coka itu. Saya makan, karena enak, saya minum. Wah, buang air semua saudara hari itu. Saya pengalaman kenangan pertama di situ, saudara. Belajar budaya di sini nggak gampang. Saya nggak bisa Mandarin hari itu. Belajar sama mamanya Gabriel ya, Gabriel. Ima. Saya belajar. Kasih pelajaran pertama, kitab suci dulu, Juang Secik, kitab kejadian, sampai Ciseluk, sampai Wahyu, belajar terus, bisa sedikit-sedikit lah ya. Setelah itu belajar bahasa Palembang, gampang lause, kalau 1 itu siko, 2, 3, oh gampang amat, AO, saya pikir 4, enggak, 4 ampa lause. Saya mulai hari-hari itu hati-hati belajar bahasa. Anak-anak Palembang suka berteman. Akhirnya mendapat pacar. Saya bilang, kok cepat kamu dapat pacar? Gampang di Palembang, lause. Lihat, terpikat, sikat. Oh, cepat sekali. Iya, itulah kehidupan remaja, lause. Kenyataan hidup dalam dunia itu seperti itu. Mulai remaja, pemuda sudah. Mungkin kita saat ini tadi ada komisi Kaleb. Di situ saya nyanyi, lihatkan, perhatikan dia nyanyi. Aduh, kalau saya ingat-ingat tahun 89 saya di situ, sampai hari ini di sini, saya sudah anggota Kaleb. Waktunya cepat sekali. Cepat sekali. Dan ini melayang lenyap, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Setiap fase tadi, apakah kita menyadari kita perlu Tuhan, kita butuh Allah yang memerintah hidup kita? Menyadari atau tidak? Saudara-saudara, dari sejak kanak-kanak dari kandungan sekalipun Alkitab kata, aku tahu, dikata di sana. Tuhan itu menenun kita, Tuhan memelihara kita. Bahkan di dalam gereja kita itu dilaksanakan sakramen baptisan anak. Itu berdasarkan yaitu satu pengenalan kita kepada Allah, ikatan janji Allah dengan umatnya, antara kita dengan Allah di dalam Kristus, covenant teologi. Itu ada berbicara perjanjian. Kenapa gereja memperhatikan pelayanan demikian? Karena setiap fase termasuk dari anak-anak yang masih muda sekalipun perlu Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara-saudara, berangkat dari pengertian inilah, saudara-saudara, marilah kita belajar dari apa yang Tuhan maksudkan. Baik kita yang saat ini usia kanak-kanak, usia pemuda, usia remaja, dewasa, lansia, jangan sampai kita berkata satu hari kelak, oh menyesal hidup. Menyesali hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadikan Tuhan itu fokus yang utama. Dari perjanjian lama, dari kitab hukum Musa, dia sudah berkata, jangan ada Allah atau ilah lain selain pada dia. Itulah tujuan, itulah fokus kehidupan kita, saudara. Kita boleh meraih kesuksesan,
Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita menggumuli kehidupan kita? Apakah kita menundukkan diri kita di bawah pemerintahannya, saudara? Apakah kita rindu mencari Tuhan di dalam setiap kita? Oh puji Tuhan, Tuhan itu available, Tuhan itu siap sedia, Tuhan selalu terbuka, Tuhan ada bersama kita. Bahkan sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan sudah mencari kita. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah menemukan kita. Dan di tempat inilah kita boleh melihat, merefleksikan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, kalau ingat kata Tuhan mencari kita, mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya enggak terasa ketika membaca hanya sekilas begitu. Ketika anak saya yang kedua lahir, saya punya anak yang kedua hari itu masih di kandungan semu, itu masih usia sekitar 7 atau 8 bulan. Ketika itu mama mertua sakit berat. Dan dia sebelum meninggal, dia minta satu hal. Karena saya punya kakak, Cece, ipar, udah menikah lebih dari 10 tahun belum punya anak. Mama saya minta. Saya tanya, mama mau minta apa? Didoakan apa? Dia rupanya ingat pada anak yang pertama belum punya anak. Terus dia katakan, kalau boleh mama minta satu hal. Nanti kalau anakmu lahir yang kedua, kasihkan sama Cece. Wah saudara, susah sekali jawabnya. Dia kondisi lemah, tapi permintaannya berat sekali bagi saya. Sampai hari terakhir saya nggak bisa menjawab, saudara. Saya bilang, ya Ma, doakan Ma. Sampai hari ini saya belum bisa memberikan. Dan Mama berangkat, Cece ipar saya berapa tahun kemudian juga meninggal. Sampai hari ini saya merenungkan, saudara. Memberikan anaknya yang tunggal, nggak mudah. Saya biasa jadi pendeta memberkati pernikahan. Dan pertanyaan pertama yang sering kali saya lakukan pada orang tua, siapakah khususnya yang putrinya, anak putrinya, wanita mempelai perempuan, mama papahnya saya tanya, siapakah yang menyerahkan putri Anda yang bernama ini untuk dinikahkan pada saudara pria ini? Nah, dia langsung. Saya sebagai orang tua menyerahkan anak saya agar dapat dinikahkan. Langsung selesai. Saya biasa lakukan soal umum. Ketika anak saya pertama menikah, saya gandeng di pintu gerbang. Pendeta yang itu lain nanya sama. Siapakah yang menyerahkan anak kepada untuk dinikahkan? Saya menjawabnya itu betul-betul merasakan. Menyerahkan itu enggak mudah. Masih mikir apa benar ini nanti. Apa ya cowok ini betul-betul, apakah dia mengasihi anakku? Anak saya itu hatinya lembut, sensitif. Ketika saya mengatakan, ya saya sebagai papa menyerahkan, dia menangis. Dia bilang, papa aku sebenarnya enggak mau pergi dari rumah ini. Kami dekat sekali dengan anak. Dia menangis, saya nangis. Kata menyerahkan itu bukan kata yang sederhana. Ini memberikan, bahkan memberikan menjadi apa saudara-saudara, menjadi korban, mati di atas kayu salib. Itulah Allah kita, Tuhan yang mencari kita, yang menemukan kita, yang memanggil kita, yang memilih kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, dengan spirit seperti ini, saudara, mari kita menyadari, saudara, maukah kita itu setiap saat, saudara-saudara, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Di dalam segala keadaan, Tuhan itu available, Tuhan itu bersama dengan kita. Baik itu ada di tempat, di darat, atau di udara, atau di laut, atau di lembah, atau di gunung, di rumah sakit sekalipun, di sekolah kita, di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di gereja ini, saudara. Tuhan bersama dengan kita.
Dia available, dia Immanuel menyertai kita. Oh saudara-saudara, ini adalah kesempatan untuk terus kita meraih anugerah Tuhan itu. Dan kita boleh membukakan hati kita untuk menerima Allah yang membuka jalan kehidupan bagi kita. Siapa andalan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita diingatkan, Tuhan satu-satunya andalan kita. Saudara, saya berapa waktu yang lalu sempat pergi ke Los Angeles. Saya perhatikan. Ini tanggal 7 Januari terjadi. Saya tanggal 4, 5, 6 melayani pemberkatan nikah, kemudian melayani ibadah hari Minggu, melayani teman-teman gereja-gereja di kota Los Angeles. Tepat di tanggal 7, kota Los Angeles mengalami 20.000 hektar lebih. Itu terbakar. Ini menurut berita utama dari Los Angeles hari itu adalah kebakaran terbesar di Amerika Serikat. Dan tempat yang terbakar ini menarik sekali. Kalau saudara pergi ke Hollywood, saudara, itu perumahan di atas perbukitan itu rumah mewah. Saudara. Dan itu ada rumah mewah, termasuk bintang-bintang film, termasuk Mel Gibson. Itu rumahnya terbakar habis. Saudara perhatikan. Banyak orang berkata, apa dan kenapa terjadi ini? 2 malam sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, itu ada satu pesta, penyerahan award, dan di situ ada penghujatan kepada Allah. Dan orang menyimpulkan, ini Tuhan marah, menghukum mereka. Saya nggak berani berbicara apa-apa, saudara, dalam diskusi hari itu. Dan ketika saya memperhatikan juga ada jemaat dari gereja, di tempat saya melihat di sana, saudara, itu bukan hanya orang-orang bintang film saja yang mengalami hal seperti itu, termasuk ada anggota gereja, orang Kristen, orang yang saleh, orang yang baik, mengalami sama. Saudara, saya berpikir merenungkan, kenapa ini terjadi Tuhan? Nah, saudara, mungkin ada sebagian orang berpikir melihat semua ini, saudara-saudara, dan mencari dengan fenomena-fenomena yang terjadi ini untuk menggali Alkitab, bukan untuk menggali, tapi untuk menyaring Alkitab, bukan hanya sekedar menyaring Alkitab, untuk menentukan Alkitab, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Jadi saudara, banyak orang dengan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita ini untuk menilai Alkitab. Saudara, ini konsep yang tentunya terbalik sama sekali. Fenomena yang terjadi di sekeliling kita ini, saudara, itu harus dilihat dengan kacamata Allah, kacamata firman. Firman Tuhan inilah yang menjadi standar. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan apa tentang Tuhan? Tuhan itu baik. Tuhan maha baik. Amin. Amin. Kalau gitu kenapa ada orang Kristen yang menderita, Pak Pendeta? Kenapa ada orang Kristen yang mengalami hal-hal yang buruk? Oh jelas hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang sifatnya menderitakan manusia ini jelas itu akibat dosa. Dosa itu yang membawa keburukan, dosa itu membawa penderitaan, dosa itu membawa air mata, dosa itu membawa akibat hal-hal yang kita lihat, apalagi kita tinggal di dunia yang berdosa ini. Saudara-saudara, Tuhan itu baik, maha baik. Tuhan sudah mengingatkan di Taman Eden, di Taman Firdaus, itu Tuhan sudah beritahukan semua pohon ini boleh dimakan, hanya satu saja. Cuma satu, sudah diminimalisir, sudah dipersempit. Tapi manusia masih gagal di dalam dosa. Saudara-saudara, kita kembali di Alkitab, apakah gagal Allah merencanakan yang baik? Tidak. Allah tetap tidak gagal dengan rencananya yang baik itu. Prinsip Alkitab kita bisa persimpulkan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun apa yang kita hadapi hari ini sulit sekali kita memahami. Suatu rahasia. Tetapi Tuhan baik. Kebaikan Tuhan inilah yang kita akan alami, kita akan terima. Oh Pak Pendeta, susah sekali memahami kebaikan Tuhan. Iya memang susah sekali. Tetapi kita bisa memahami kalau sudah menjadi orang tua. Menjadi orang tua papa mama. Ketika kita berkata,
Jangan lakukan ini nak, jangan lakukan itu. Anak itu berkata, no, papa nggak baik, papa jahat. Kenapa nggak boleh? Saya punya 2 cucu, udah mulai gede yang gede. Udah 9 tahun. Yang kecil 5 tahun. 4 tahun mau masuk 5 tahun. Saya bawa mobil, saya ingatkan dia, nanti kalau sama Kungkung naik mobil, kamu jangan buka jendela ya. Anak ini diam aja, karena dia sedang buka jendela, angin masuk dan sebagainya. Sedangkan jendela buka itu bahaya sekali. Peraturan di sana, anak yang berusia seperti itu harus duduk di car seat, di tempat duduk khusus, dan tangan gak boleh keluar dan sebagainya. Saya larang dengan keras, jangan ya, hati-hati, Kungkung gak bisa konsentrasi, tutup jendelanya. Saya tutup, dia pulang ngomong ke maminya, Kungkung jahat. Kenapa jahat? Gak boleh buka jendela. Dia gak tahu maksud Kungkung. Kita itu seperti anak itu. Memahami kebaikan orang tua, memahami kebaikan opa oma, memperhatikan kebaikan Tuhan. Saudara perlu melihat bagaimana Allah yang setia, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, Allah yang memerintah seluruh kerajaan itu. Saudara perlu dengan kacamata yang iman itu. Kita perlu memahami saudara-saudara bahwa kerajaan Allah itu sifatnya kekal, bukan sementara di dunia ini, saudara. Saudara, kerajaan Allah itu tidak bisa membawa dosa. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan suci. Ketika saudara dan saya dikatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena itu tidak berkenan, bahkan itu akan dimusnahkan, akan dibinasakan. Saudara bisa memahami bagaimana kehidupan gereja, kehidupan sebagai murid Kristus itu dituntut oleh Allah untuk menuruti kode atau kode daripada Alkitab. Dan firman Tuhan Alkitab ini relevan. Kita ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini adalah jelas firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang tidak di dalam kebinasaan. Kita itu ada hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Handalan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Dia satu-satunya penolong kita, dia penopang kita. Kita sekarang seperti menaiki sebuah perahu, di atas perahu atau kapal itu, saudara, kita berpijak, kita berpegang, kita pikir perahu itu, kapal itu kuat. Memang ketika badai datang, ketika ombak datang, ketika angin datang menerpa, perahu itu menjadi pegangan kita, supaya kita tidak oyang, kita tidak goyah. Tetapi masalahnya kalau perahu itu sudah berlubang, perahu itu sudah pecah, akan tenggelam, kita nggak bisa pegang perahu itu lagi. Kita hanya berpegang kepada Allah, Tuhan kita. Amin. Kita nggak bisa berpegang pada dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kehidupan ini. Mari kita sungguh-sungguh, apakah kita sudah mengalami anugerah khusus itu? Berfokuslah pada Kristus dan hiduplah memuliakan Allah. Dan kebenaran yang membawa kelepasan dari kekhawatiran dan kesia-siaan. Konteksnya ini, saudara-saudara, adalah berbicara jangan kamu khawatir. Orang yang mencari kerajaan Allah, orang yang mencari kebenaran, saudara-saudara, itu akan mengikis lambat laun kekhawatiran yang sering kali melanda kepada kita. Kekhawatiran itu banyak, saudara. Kita khawatir ini, khawatir itu. Bahkan kita bukan hanya khawatir, menjadi orang yang penuh kecemasan dalam hidup ini. Orang Australia itu ada orang yang saya pikir orang yang bahagia. Karena di Australia itu semuanya sudah dijamin, saudara. Semuanya, saudara. Social security-nya aman. Sosialnya luar biasa, sampai hari tua pensiun ditanggung pemerintah. Sekolah nggak bayar di sana bagi warga negara sana. Bekerja nggak usah berat-berat, jam 5 selesai, santai-santai. Tapi kenapa
Australia itu banyak orang yang stres, depresi. Banyak sekali. Saya heran sekali kota yang dikunjungi di dunia ini. Saya pergi ke beberapa tempat, termasuk Australia itu kota yang indah. Kota yang ada di Adelaide, kota yang ada di Melbourne, Tasmania, Perth, dan Sydney tempat saya tinggal. Itu kota yang disebutkan sebagian 10 besar kota terindah di dunia. Saudara, kenapa orang Australia masih banyak orang yang stres? Kotanya bagus, nyaman, semuanya terjamin. Heran saya. Orang yang depresi itu orang yang harus minum obat kalau mau tidur. Aneh sekali. Saya ini punya penyakit yang terbalik. Bukan sulit tidur, tapi sulit bangun. Gampang tidur, susah bangun. Enak tinggal di pastori. Serut langsung turun. Saya bilang sama semua, bangunkan nanti ya jam 5. Saya mau doa. Iya. Susah. Orang Australia susah tidur. Harus pakai obat. Belum lagi tingkat perceraian tinggi sekali. Mungkin hampir sepertiga gagal. Realita ini mungkin kita bertanya, kenapa? Bukankah negara sudah maju, semua sudah ada? Ini masalah hidup, saudara. Ini masalah urusan hidup. Saudara izinkan bertanya hari ini, saudara di kerjaan saudara, urusan kerjaan pernah nggak selesai? Nggak pernah selesai. Ada lagi ini sudah beres, keluar itu, terus hidup kita itu melingkar seperti itu. Urusan-urusan hidup kita itu nggak pernah selesai. Urusan pelayanan pun nggak pernah selesai. Terus ada urusannya, ada masalahnya, saudara. Apa yang kita cari hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak sekali hal yang mengkhawatirkan. Dan hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, ini perlu kita pikirkan bersama, apa yang menjadi fokus kita. Kalau Yesus katakan, apa yang kamu fokuskan? Ini ada semuanya sia-sia. Salomo, raja yang terkenal sekali, saudara. Dia raja yang mungkin bukan hanya ngomong tok, tapi dia ngalami. Dia orang yang kaya raya, dia sukses jabatan, dia mempunyai segala sesuatu. Tapi dia pernah berkata, segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Segala sesuatu sia-sia. Dia pintar, orang berhikmat. Ada 2 ibu datang ke situ, membawa 1 anak berebut. Ini anakku. Ibu yang satu bilang, ini anakku. Berebut. Salomo pikir, siapa 2 ibu yang benar, yang mana? Wah, saya pikir dia orang yang luar biasa. Dia katakan, belah jadi 2. Ada 1 ibu di sana, udah jangan dibelah, kasih dia saja. Oh, tahu, Raja Salomo bilang, kamu yang punya ini, ambil. Tapi case ini jarang terjadi untuk memperebutkan mertua perempuan, jarang. Tidak ada, saudara. Rebutan anak ada, rebutan mertua, jarang ketemu saya. Ya kan? Menurut survei, 99% mertua perempuan dengan menantu perempuan enggak rukun. Amin. Betul. Menurut survei, ya kan? Ya kan? Enggak ada. Makanya saya kalau ngomong-ngomong sama anak pemuda, bahagia itu memang Hawa. Enggak punya mertua hari itu, sudah langsung jadi, ya kan? Urusannya banyak, sudah. Tapi Salomo ngerti hidup itu. Segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Dan dia menasihatkan 2 pesan yang penting berkaitan dengan tema kita. Takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, nikmatilah, syukurilah apa yang Tuhan berikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh pada hari ini berkenaan dengan mencari kerajaan Allah. Mencari dahulu artinya memprioritaskan, mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Memuliakan Dia, meninggikan Dia, saudara-saudara. Dan dikatakan carilah kebenarannya, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya ditambahkan kepadamu? Ditambahkan kepadamu ini bukan berarti kita diajari sebagai orang Kristen yang malas-malas saja, ya sudah ikuti pasrah nasib, ya udahlah gak usah usaha, pasif saja, nunggu saja. Tidak, ditambahkan kepadamu ini berkaitan dengan kebenaran itu, saudara. Carilah kebenaran itu yang mendidik kita, mengedukasi kita. Kebenaran ini yang mengajar kita, yang membawa kepada kehidupan di bawah pemerintahan Tuhan. Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu melalui kebenaran itu sendiri, melalui firman Tuhan itu. Supaya kita ini dapat hidup lebih baik, lebih rajin, lebih berhikmat, lebih bijaksana, di dalam konteks berfokus hidup kepada Tuhan. Sehingga kita ada kemajuan hari demi hari. Kalau saudara dan saya mengalami kemajuan hari demi hari itu berangkat daripada kita di dalam Dia. Justification by faith, yaitu setelah kita mengalami dibenarkan di dalam Dia. Kita mengalami sanctification progresif. Mengalami kemajuan di dalam pengkudusan. Hari demi hari. Dan satu hari kita akan mengalami yang dinamakan glorification. Pemulihaan itu sendiri. Dan hari ini kita masuk di dalam masa-masa apa? Sanctification progresif bagi anak-anak Tuhan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok lebih baik dari sekarang. Di dalam karakter kita. Di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kerohanian kita. Apakah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Semakin serupa dengan Kristus. Saudara, saya bawa kepada satu perenungan di akhir khotbah ini. Saya ini sekarang masuk kepada usia lebih dari 60 tahun. Dan sepanjang tahun-tahun yang saya lewati ini, saya pikirkan, saya renungkan, saya refleksikan. Apa yang dicari oleh manusia? Apa yang dicari oleh orang-orang, saudara? Saudara, apalagi kalau kita sudah masuk kepada fase kehidupan yang semakin lanjut, saudara. Saudara bisa melihat, menemukan. Yang pertama, saudara, manusia mencari yaitu pendidikan. Ini permulaan kita sebagai orang tua pun demikian, saudara. Saudara, mula-mula saudara kita hidup ini, kita mau hidup itu semakin bahagia, semakin bagus. Kita bawa anak kita ke sekolah yang hebat, yang sekolah yang ternama, sekolah yang baik, yang bermutu. Supaya apa, saudara? Supaya dapat pendidikan lebih baik, sampai ke universitas, ke lebih baik lagi. Ujung-ujungnya supaya dia dapat berkarier yang baik, bekerja. Sekolah, pekerjaan. Pekerjaan, saudara, apa yang ingin didapatkan? Dari pekerjaan, seseorang ingin mendapatkan uang, penghasilan. Saudara, ini adalah kehidupan kita. Kita perlu uang untuk penghasilan, uang itu untuk kehidupan kita. Nah, sudah dapat uang, kita mempunyai rencana, cita-cita supaya hidup kita lebih sejahtera. Kita beli mobil. Sudah mempunyai mobil, kita mau mempunyai rumah. Sudah punya rumah, saya pikir saya nggak baik hidup single. Saya ingin berpasangan, menjadi suami istri. Sudah jadi suami istri, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau jadi pendeta, menurut pengalaman saya, pelayanan pemberkatan nikah itu belum selesai. Kalau sudah selesai, itu harus dipantau lagi. 1-2 tahun minimal dipantau. Orang yang sudah menikah biasanya mertua perempuan selalu kalau dia kenal pendetanya, dia bilang, "Pak Pendeta, doakan supaya punya anak." Dia bilang, wah, itu mertua-mertua saudara gitu. Datang pendeta, jadi pendeta itu nggak pernah nganggur. Saya selalu terus memantau. Sudah punya anak cucu, terus dipantau lagi. Dan ini kehidupan kita. Nah, saudara, pola ini dari orang tua akan turun ke anak, dari anak akan turun ke cucu. Itu rotasinya seperti itu. Saudara pernah berpikir tidak, kehidupan kita selama hidup kita ini apa yang kita cari? Apakah rotasi ini?
yang kita turunkan kepada keturunan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang sangat penting dan sangat berharga sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam satu statement, dalam satu pernyataan katekismus Westminster, itu mengutarakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup meninggikan Tuhan. Ini diambil dari banyak ayat, tentunya di ayat terkenal dari 1 Korintus 10, dari Roma 11, itu berbicara tentang memuliakan Tuhan. Makan, minum, melakukan hal-hal yang lain, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan katekismus Westminster ini mengatakan, nikmatilah kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk hidup bertumbuh. Dan kita boleh pulang menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Dengan berfokus kepada Kristus, Raja. Tuhan hidup kita, Tuhan kita. Dan kita memprioritaskan dia di atas segala-galanya. Mencari kebenarannya, mengajar, mendidik kita. Menuntun hidup kita, supaya kita ditambahkan. Ditambahkan kebaikan, ditambahkan berkat, ditambahkan hikmat, ditambahkan kebijaksanaan, ditambahkan kerohanian kita. Dan kita boleh menutup perjalanan hidup kita dengan satu perkataan seperti Paulus katakan, finishing well. Sampai waktu itulah kita bisa menyaksikan glorification, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di sini. Gereja sudah membuka fasilitas untuk boleh mendidik kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui ibadah-ibadah, melalui pembinaan, melalui seminar, melalui komsel, melalui pelayanan sekolah, pelayanan konseling, pelayanan misi, pelayanan diakonia. Ini fasilitas Tuhan berikan untuk kita, untuk semakin hari semakin kita boleh menyaksikan bahkan hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Maju terus saudara sekalian, Jemaat Palembang, mari kita hidup bagi Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaannya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta kesetiaan Mukse Surya bisa berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang memelihara setiap kami. Kami percaya kebetulan juga Tuhan, kalau di pagi hari ini, sekali lagi firman-Mu ingatkan kami, untuk dalam kehidupan kami mencari yang terbaik yang harusnya kami dapatkan. Tuhan menolong setiap kami, jadi pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan-Mu lebih dahulu dan kebenarannya lebih daripada apapun. Biar Tuhan menjadi yang utama, kerajaan-Mu, di mana Tuhan sungguh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami masing-masing Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin mencari hal yang lain yang kami utamakan, biarlah hari ini kembali Tuhan, firman-Mu ingatkan kami untuk menemukan yang terbaik. Menyebarkan hidup kami berlalu dengan sia-sia karena mencari hal yang sia-sia. Tapi Tuhan tolong kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang lebih dulu, lebih yang terutama daripada apapun juga. Tuhan menjadi utama, menjadi Tuhan, Raja dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat di tengah dunia. Kami boleh mengalami ajaibnya anugerah Tuhan, yang bisa mengalami kebaikan Tuhan, menikmati berkat-Mu, karena Tuhan yang menambahkan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyatakan firman dalam hati kami masing-masing, dan Tuhan menolong kami, boleh sungguh mengalami secara pribadi, berkat yang ajaib daripada janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berarti hamba-Mu juga Pendeta Joni, Tuhan berkati senantiasa dalam pelayanan, keluarga dari dimanapun beliau berada dan semua dan keluarga, terus menjadi saluran berkat Tuhan, di mana Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua, kami berdoa, amin.